Yang asik dan tidak membosankan, itulah video-video yang selalu saya berikan untuk kita pelajari, teman-teman. Bagaimana di tahun 2006 saya angkat kembali pertandingan Daniil Dubov versus Trouser Moiseev. Langkah taktikal lagi-lagi diperlihatkan. Titisan Mikhail Tal mungkin sudah tertanam ke Daniil Dubov. Bagaimana keseruannya? Ambil ilmunya. Saya akan analisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya saat bermain nanti. Dan sebelum itu, yang baru bergabung jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Daniil Dubov, buah putih, memulai pion ke E4. Trouser Moiseev, pion ke C5. Pembukaan pertahanan Sisilia di papan. Dubov kuda ke F3, lalu Moiseev pion ke D6. Setelah putih mengajak pertukaran, disambut oleh hitam. Yang memukulnya bukanlah kuda. Pada langkah lumrahnya biasanya kuda, tetapi di sini Dubov memukulnya dengan menteri. Mungkin akan melakukan serangan yang brutal. Kuda memukul mundur posisi menteri, dan kali ini mengepin posisi kuda tersebut. Ada gajah, barulah Daniil Dubov menyeranakan permainan. Terjadi pertukaran perwira. Langkah awal bagian pembukaan sudah diperlihatkan dan bagaimana caranya sudah diberitahu Daniil Dubov. Sekarang tahap kedua. Kuda dimainkan ke C3 dan hitam kuda ke F6. Di sini teman-teman, gajah lagi-lagi mengincar ataupun memaku posisi kuda. Setelah pion naik satu langkah ke E6, persiapan gajahnya bisa nanti ke E7. Daniil Dubov, rokade sayap menteri. Rokade berseberangan, permainan akan brutal. Jelas setelah gajah ke E7, mungkin persiapan rokade sayap raja, benteng ditempatkan ke E1 oleh Daniil Dubov. Hitam berkesempatan di sini teman-teman untuk melakukan rokade sayap raja. Tapi langkah itu belum diambil. Dia memainkan pion ke H6, membuat Daniil Dubov mempunyai peluang. Ingat teman-teman, di sini putih mempunyai peluang dan langkah ini diambilnya. Memukul kuda. Apabila dengan gajah dipukul gajah tersebut, maka pion yang ada di D6 akan tumbang. Maka dari itu, rokade sayap raja mungkin sudah sirna, karena dia memukulnya dengan pion G7. Walaupun terlihat nanti bentengnya bisa menguasai jalur G jika ditempatkan ke G8. Berikutnya teman-teman, Daniil Dubov memanfaatkan situasi. Yaps, menarik menterinya ke D2, berharap nanti bisa kuda yang ada di F3 ditempatkan ke D4 jika memungkinkan. Tapi setelah Trouser Moiseev menempatkan menterinya ke A5, lihatlah bagaimana langkah taktikal diciptakan oleh Daniil Dubov. Dia melihat ada peluang bagi hitam untuk rokade sayap menteri, dan hal itu dihindari. Dengan cara apa? Pause videonya. Jika kalian menemukan langkah yang sama, maka kalian juga pemain catur yang jenius. Selamat bagi teman-teman yang berpikir kuda ditempatkan ke D5. Sebuah pengorbanankah? Tentu tidak, teman-teman. Ada ancaman yang sangat berbahaya jika kalian berpikir pukul saja dulu menterinya dengan menteri, nanti kuda dipukul oleh pion. Baiklah, kita analisis. Jika itu terjadi, benteng akan memukul menteri hitam. Lihat, setelah pion memukul kuda, ada jebakan. Pion pukul pion kemanapun gajah petak terang yang dimiliki oleh hitam. Yaps, dimundurkan boleh, tetapi gajah petak gelapnya akan tumbang. Raja bergeser, ya mungkin ke D8, tetapi tak terhindarkan. Gajah petak gelapnya dipukul benteng. Unggul satu pion, dan lihat posisi putih lebih baik dari hitam. Pertunjukan yang sederhana tetapi sangat bermanfaat untuk kita serap ilmunya teman-teman. Maka dari itu, Trouser Moiseev tidak memukul menteri, melainkan menurunkan gajahnya. Terlihat langkah seperti aman, tapi membuat peluang
putih memukul pion F6, tempo skak tidak mungkin dipukul oleh gajah karena menterinya akan tumbang. Jelas, Trouser Moiseev melihat hal itu, mainkan raja ke E7 menyerang kuda. Langkah brilian Daniil Dubov berikutnya. Tidak terburu-buru memukul pion yang ada di D6 karena raja akan bisa memukul kuda. Tidak ada skak untuk beberapa langkah ke depan. Maka dari itu dia tetap mempertahankan serangannya. Kali ini ditempatkannya lah menteri ke F4 melindungi kuda. Walaupun di sini Trouser Moiseev memiliki peluang untuk memukul pion yang ada di A2. Terlebih dahulu, setelah mengancam menteri ditempatkan ke F5 oleh Daniil Dubov, barulah Trouser Moiseev memukul pion yang ada di A2 dengan menterinya. Tujuannya sangat jelas, teman-teman. Lihat, tujuannya sangat jelas. Dan ancaman menteri ke A1 untuk tempo skak yang bisa juga terlebih dahulu gajah nanti ditempatkan ke A5 mengancam benteng, menghambat pergerakan raja. Ini ancaman skakmat. Tapi Daniil Dubov tidak patah arang. Langkah brilian berikutnya, memukul pion dengan benteng. Karena apa? Sederhananya, kasat mata terlihat, tetapi ini mengejutkan jika dipukul oleh raja. Percaya tidak percaya, rajanya akan tewas skakmat. Maka dari itu, Trouser Moiseev lakukan tempo skak terlebih dahulu. Nah, setelah raja naik ke D2, mengambil tempo skak kembali ke A5 sekaligus melindungi pion yang ada di E5. Barulah Daniil Dubov terpaksa menggeser rajanya ke E2. Hitam mengambil benteng dengan raja. Apakah ini langkah blunder dilakukan oleh putih? Tentu tidak, teman-teman. Benteng mengambil alih untuk tempo skak. Mungkin Trouser Moiseev berpikir jika rajanya digeser ke C7, memberikan ataupun menghambat keterikatan menteri dengan gajah petak gelapnya. Maka dari itu, dia menempatkan rajanya ke E7, teman-teman. Terlihat memang seperti langkah aman, lebih terlindungi, tapi beda cerita setelah Daniil Dubov memukul pion yang ada di E5 dengan kuda. Ada ancaman jika kuda F6 diletakkan ke E8, apapun langkah hitam, kecuali memukul kuda dengan menterinya, raja hitam akan tewas karena menteri pukul pion yang ada di F7. Luar biasa, strategi yang diciptakan 2 atau 3 langkah ke depan. Masih terbaca, teman-teman. Pada dari itu, menteri mengambil tempo skak, raja mundur ke E1, kembali tempo skak ke A5, raja bergeser ke F1. Selesai. Langkah Trouser Moiseev menarik gajahnya. Sudah beda cerita, sudah ada perlindungan kepada F7. Pionnya maksud saya, dilindungi oleh gajah. Langkah tidak patah arang. Daniil Dubov kembali memberikan gebrakan yang begitu spesial move. Dampaknya 3 langkah ke depan. Apa itu? Apakah kalian menemukan langkah ini? Sangat manis, teman-teman. Tempo skak dan harus dipukul oleh pion. Langkah paksaan. Membuka ruang mengorbankan kuda untuk pergerakan raja dengan posisi skak yang dipaksa ke D6. Saat kuda berada di B6 ada tempo skak, open skak dari benteng. Barulah menteri didapatkan. Luar biasa, teman-teman. Tak terlihat, tapi faktanya nyata. Terlihat masih berimbang, memiliki 4 perwira, tetapi setelah langkah Daniil Dubov ke D5, tempo skak, 1 langkah raja ke C7, dan skak mendapatkan benteng. Trouser Moiseev menyerah karena sudah tidak berimbang, teman-teman. Jika dilanjutkan, hanya 2 peluang dari raja. 1 ke C8, benteng dipukul dan gajah petak terangnya akan tumbang. Karena ada benteng yang jalur di membatasi posisi raja. Apa yang bisa kita dapat dari pelajaran pertandingan ini, teman-teman? Mungkin kalian berpikir bisa lagi naik ke C6. Ini jelas.
rajanya juga pasti akan tewas. Posisi seperti ini, ada 4 langkah yang bisa dilakukan oleh hitam. A6, A4, dan C4. Itu semuanya akan tewas, teman-teman. Kalian bisa pause videonya, pelajari langkah-langkahnya. Kita ambil langkah keempatnya, 1, 2, 3 sudah pasti akan tewas. Yang mungkin juga bisa menutupnya dengan gajah, ditempatkan ke C5. Tapi percuma saja, apapun yang dilakukan, rajanya pasti akan tewas. Diserang oleh menteri, benteng, dan ditutup skakmat cantik oleh pion. Adakah kesalahan yang dilakukan oleh Profesor Moisef? Kesalahan itu tercipta karena strategi Danil Dubov yang begitu spektakuler. Apa itu? Kuda yang ada di E5. Dia bisa berpikir ditempatkan ke G6, mengorbankan dampaknya 3 langkah ke depan. Luar biasa, teman-teman. Yaps. Ambil pelajaran pentingnya dari pertandingan ini. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya saat bermain nanti. Ucapkan terima kasih kepada channel ini cukup dengan subscribe, nyalakan loncengnya, berikan komentar yang positif. Video-video berikutnya akan lebih spektakuler lagi. Bye-bye.